Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa kabar siswa sekalian? Tentunya Anda dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini, saat ini kita bisa berjumpa lagi dalam tutorial untuk pembelajaran perawatan jenazah. Pada pagi ini insya Allah kita akan fokus untuk pembelajaran memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Untuk itu mari simak video berikut ini. Oke, para siswa sekalian, kita masuk ke tata cara perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yaitu untuk materi kelas 11 di semester 1 ini, submaterinya adalah memandikan dan mengkafani jenazah. Untuk kompetensi dasar pada kali ini, yaitu pertama, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah untuk KD 3.7. Yang kedua, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah untuk KD 4 atau 7. Kemudian, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, belajar dan mengolah informasi diharapkan peserta didik dapat pertama, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Yang keempat, menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Dan yang keenam, mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazahnya. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Ini adalah gambar tata cara pengurusan jenazah, mulai dari memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, kemudian menyolatkan jenazah, kemudian yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Untuk yang pertama, yang kita bahas adalah bab memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan, untuk yang pertama, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkanlah terlebih dahulu, jika memungkinkan. Kemudian, syarat jenazah yang kedua adalah bukan karena mati syahid atau mati dalam medan perang dalam membela agama Islam. Kemudian syarat yang ketiga adalah beragama Islam. Syarat orang yang memandikan, yang pertama, muslim, berakal dan balik.
Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri ataupun mahramnya. Kemudian, yang berikutnya adalah tata cara memandikan jenazah. Untuk memandikan jenazah, yang pertama adalah jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Yang kedua, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi seperti dipan, meja, dan lain-lain. Yang ketiga, jenazah ditutup dengan kain yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, niat memandikan jenazah sambil menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunahkan hitungannya ganjil dan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Yang kelima, bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sampo dan juga wewangian ataupun yang lainnya. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Yang keenam, keluarkanlah kotoran yang ada dalam perut dengan cara menekan bagian bawah perut sambil diangkat sedikit bagian kepala dan badannya. Yang ketujuh, bersihkanlah gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, kaki, serta rambutnya. Yang kedelapan, mewudukan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Yang kesembilan, bilaslah dan siram tubuh jenazah dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Kemudian ada hadis Nabi tentang memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ami Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anhuma qalat taula alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfitu bi'tatuhu faqala aksilnaha salatan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aytunna dzalika bima'in wa sitrin wa ja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafuri fa idza faraqtuna fadinani falamma faraqna adannahu fa'aqtana hikwahu faqala ashirnaha iyahu ta'ni izarahu rawahul Bukhari. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansar radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau, kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian untuk bab yang kedua adalah mengkafani jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Ketentuan mengkafani jenazah. Untuk yang pertama, batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis. Terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung.
Tata cara mengkafani jenazah. Pertama, siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani, jumlahnya disunahkan ganjil. Kedua, bentangkanlah kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Bagian jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Yang keempat, tutuplah lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Dan selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah. Yang kelima, bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. Kemudian yang keenam, selimutkan kain kafan lembar demi lembar, dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Yang ketujuh, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Yang kedelapan, simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Hadis Nabi tentang mengkafani jenazah. An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathatin aswabin yamaniyah bidin syahuliyatin mingkur sufin laisa fihinna qamisun wala imamatun, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Semoga bermanfaat. Oke, para siswa sekalian, tadi kita semuanya sudah mempelajari tentang bagaimana cara memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi semoga bermanfaat buat kita sekalian, bermanfaat bagi saya dan juga Anda semuanya. Dan mudah-mudahan dengan Anda melihat tutorial video tadi, kita bisa semakin paham untuk nanti kita bisa merawat jenazah minimal anggota keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.